Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seluruh jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah hingga saat ini. Dan kita juga masih bisa berkumpul di mushola yang mulia ini untuk melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Selanjutnya tidak lupa juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita tetap menjadi umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo kas Ramadan pertanggal 18 April 2023 sebesar Rp9.273.000. Pemasukan tromol pertanggal 18 April sebesar Rp110.000 dan pengeluaran sebesar Rp300.000. Total kas Ramadan hingga hari ini sebesar Rp9.083.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah yang telah disumbangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam dan sholat imam tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Ghazi. Himbauan kepada para jamaah yang membawa handphone agar dinonaktifkan sementara atau di silent, dan kepada adik-adik agar tidak bercanda atau berbicara dengan temannya selama tausiah dan salat tarawih berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin salat sunnah tarawih berjamaah rahimakumullah. Al-Quran adalah satu kitab Allah yang sangat-sangat mulia, yang kemuliaannya lebih mulia daripada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sebelumnya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, maka kitab Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling mulia yang diturunkan di bulan mulia, dan juga diturunkan kepada seorang makhluk yang mulia. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW.
Maka saking kemuliaan Al-Quran itulah ketika Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Ketika Allah hendak menurunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung, maka tidak akan kita lihat kecuali apa? Kecuali gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut akan amanah yang telah Allah berikan, yaitu Al-Quran. Kemudian dalam surat lain Allah berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina yahmilnaha." Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan satu amanah kepada apa? Kepada tiga makhluk yang perkasa. Yang pertama, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati", kepada langit-langit yang sangat luas ini. Ya, pada langit-langit yang sangat luas Allah Subhanahu wa taala menawarkan sebuah amanah. Untuk apa? Untuk mengemban sebuah amanah, yaitu Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran, untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di dunia ini. Tapi apa langit bisa? Beliau tidak bisa. Beliau enggan menerima amanah itu. Kemudian ala ardi, kemudian ke bumi, ke dunia ini. Allah menawarkan sebuah amanah ke bumi ini untuk membumikan nilai Al-Quran di dunia ini. Kemudian apakah dunia menerima? Tidak. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menawarkan kembali kepada gunung-gunung yang perkasa itu. Allah Subhanahu wa taala tawarkan, "Maukah Anda mengemban sebuah amanah Al-Quran ini untuk dibumikan di dunia ini?" Tapi gunung menjawab apa? Tidak bisa. Fa'abaina yahmilnaha. Tiga makhluk perkasa menolak untuk mengemban sebuah amanah, yaitu Al-Quran. Maka ada satu makhluk lagi yang dengan kesempurnaan penciptaannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu manusia. Manusia dengan kesempurnaan akalnya, kesempurnaan ciptaannya, ketajaman analisisnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala amanahkan amanah Al-Quran tersebut kepada manusia. Allah embankan ya amanah tersebut kepada manusia. Kemudian apa? Innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya di antara manusia banyak yang berbuat zalim lagi kufur. Jadi Allah udah amanahin kepada manusia untuk mengemban suatu amanah Al-Quran. Tapi apa? Di antara manusia ada yang zalim lagi kafir, lagi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita adalah umat Nabi Muhammad yang ditakdirkan untuk diwariskan Al-Quran kepada kita. Maka dari itu dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala membagi tiga golongan para pewaris Al-Quran. Yang tadi Allah bilang Allah amanahkan kepada manusia Al-Quran, lalu setelah diamanahkan ada di antara manusia berpecah belah menjadi tiga golongan. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Allah udah warisin Al-Quran. Ini buat ente misalkan gitu. Silahkan diamalkan nilai-nilainya, diamalkan hikmah-hikmahnya, diamalkan pelajaran-pelajarannya. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Udah tahu nih aturannya nggak boleh makan riba, masih makan riba. Udah tahu nggak boleh mencuri, masih mencuri. Faminhum zalimun li nafsihi. Dan orang-orang itu akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Itu golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum muqtasid. Ini mungkin kebanyakan di antara kita. Muqtasid apa artinya? Muqtasid artinya adalah golongan pertengahan, atau kita sebut golongan paket hemat, Pak. Apa itu paket hemat maksudnya? Paket hemat, dia tahu nilai-nilai Al-Quran, dia tahu ajaran-ajaran Al-Quran, dia tahu hikmah-hikmah dari Al-Quran. Tapi pelajaran-pelajaran tadi belum bisa, bukan tidak bisa, tapi belum bisa dia warnai kepada masyarakat secara umum, kepada umat Islam secara umum. Jadi baru bisa mewarnai dirinya sendiri. Tapi itu lebih baik daripada golongan pertama tadi. Golongan pertama, minhum zalimun li nafsihi. Udah tahu ayatnya, udah tahu hikmahnya, udah tahu pelajarannya, masih juga dilakuin. Nah, ada golongan kedua, muqtasid. Ini golongan paket hemat namanya. Golongan yang baru bisa mewarnai dirinya sendiri tapi belum bisa mewarnai orang lain. Itu golongan para pewaris Al-Quran yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah yang Allah inginkan. Ini yang Allah inginkan adalah golongan sabiqum bil khairati bi idznillah. Adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang Allah inginkan.
Ini golongan terbaik di antara pewaris Al-Quran yang tadi telah kita sebutkan. Jadi tadi ada tiga golongan. Yang pertama, zalim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, berbuat baik atas dirinya sendiri namun belum bisa mewarnai orang lain. Dan yang ketiga adalah bisa mewarnai diri sendiri dan juga bisa mewarnai orang lain. Masya Allah. Ini adalah satu golongan pewaris Al-Quran yang kita idam-idamkan. Marilah sama-sama kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun jalan kita untuk bisa menjadi golongan ketiga ini, yaitu golongan yang sabiqun bil khairati biidznillah. Orang-orang yang dapat melaksanakan nilai-nilai Al-Qur'an, yang dapat melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan dapat mewarnai kepada umat muslim secara luas. Lalu di akhir ayat Allah tutup dengan apa? Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang ketiga tadi, orang yang golongan ketiga tadi yang diwariskan Al-Qur'an lalu bisa mengamalkannya secara umum, dzalika huwal fadlul kabir. Beliau-beliau itu, mereka itu mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangannya? Di ayat selanjutnya di surah Fatir ayat 32, jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Adalah surga yang mereka silahkan masuki, yang dimana di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, bukan sungai-sungai air melainkan sungai-sungai madu, sungai-sungai susu dan sungai-sungai lainnya. Mungkin yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga di ujung-ujung Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang dapat melaksanakan nilai Al-Quran baik untuk diri pribadi maupun kepada umat muslim seluruhnya. Kemudian tak lupa juga agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan juga memberkahi setiap langkah kita. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang kesini sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.